Pernah kepikiran nggak kenapa ya hubungan itu rasanya ribet banget? Nah, ternyata jawabannya tuh sering banget tersembunyi di masa lalu kita. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Coba deh bayangin, pernah nggak sih kamu panik setengah mati cuma gara-gara chat belum dibalas? Atau malah sebaliknya, pas ada orang yang deketin, kamu malah pengen kabur? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Ada alasan psikologis yang kuat banget di baliknya, dan kita bakal bahas sekarang. Nah, ini dia akarnya. Waktu kita kecil, otak kita itu kan kayak spons ya. Jadi, kalau cinta yang kita rasain pertama kali itu datangnya bareng rasa takut atau sakit, otak kita tuh langsung bikin aturan simple. Dekat sama orang, itu bahaya. Dan aturan ini, wah, nempel banget, jalan otomatis kayak alarm kebakaran yang super sensitif. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Kalau dengar kata trauma, apa sih yang langsung muncul di kepala kamu? Kebanyakan orang mikirnya ini pasti soal kejadian yang heboh, yang dramatis. Tapi gimana kalau ternyata definisinya itu jauh lebih personal dan mungkin lebih dekat sama pengalaman kamu dari yang kamu kira? Ada seorang ahli namanya Dr. Gabor Mate, dan dia ngasih perspektif yang benar-benar ngubah cara pandang kita. Kata dia gini, trauma itu bukan apa yang terjadi sama kamu, tapi apa yang terjadi di dalam diri kamu sebagai akibatnya. Coba deh renungin, ini beda banget kan? Fokusnya itu bukan lagi ke kejadiannya, tapi ke luka yang ketinggalan di dalam. Coba deh kita analogiin kayak luka fisik ya. Ada luka yang masih baru, disentuh dikit aja perih. Terus ada juga bekas luka lama yang bikin kulit di sekitarnya jadi kaku dan mati rasa. Nah, luka psikologis itu kerjanya persis kayak gitu. Dia mengubah cara kita ngerasain dan ngerespon dunia di sekitar kita. Oke, jadi kalau trauma itu luka di dalam, gimana sih bentuknya di kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat gimana gema dari masa lalu ini muncul sekarang, terutama di hubungan kita sama orang lain. Susah percaya sama orang lain, takut banget ditinggalin, jadi people pleaser. Atau kadang emosinya meledak, kadang malah diem 1000 bahasa. Rasa malu yang gak hilang-hilang. Dan tanpa sadar, ngulangin terus hubungan yang gak sehat tapi rasanya familiar. Coba, ada nggak dari pola-pola ini yang, kok gue banget ya? Nah, ini penting banget. Ini tuh bukan kelemahan karakter. Ini adalah mekanisme pertahanan cerdas yang dulu kamu butuhin buat bertahan hidup, yang sayangnya masih aktif sampai sekarang. Nah, semua pola tadi itu lama-lama ngebentuk semacam peta cinta di dalam otak kita. Peta ini, atau yang disebut psikolog gaya kelekatan, jadi panduan otomatis kita pas ngejalinin hubungan. Seringnya, kita bahkan nggak sadar lagi pakai peta itu. Biasanya nih, ada dua bentuk utama, cemas dan menghindar. Yang cemas itu butuh kepastian terus-terusan karena takut ditinggalin. Mungkin dia bakal nelpon terus, nanyain terus. Sebaliknya, yang menghindar itu ngerasa sesak kalau terlalu dekat, jadi butuh ruang. Mungkin dia tiba-tiba ngilang. Lucunya, dua tipe ini sering banget saling tarik-menarik. Jadinya ya kayak tarian kejar-kejaran yang capek banget. Oke, kita udah bahas masalahnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Kabar baiknya, dan ini benar-benar jadi inti harapannya, peta di dalam otak kita itu bisa digambar ulang loh. Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Dasar dari semua ini ada di konsep ilmiah yang keren banget, neuroplastisitas. Artinya, otak kita itu nggak kaku kayak batu, tapi lentur, bisa berubah. Setiap kali kita ngerasain hubungan yang aman, setiap momen kita ngerasa beneran didengerin, kita itu secara fisik lagi ngebangun jalur-jalur saraf baru yang lebih sehat di otak kita. Jadi, penyembuhan itu nyata secara biologis. Nah ini dia, peta buat nyembuhinnya, ada 5 tahap. Pertama, lakukan perlahan. Bangun kepercayaan itu nggak bisa buru-buru. Kedua, hubungan terapeutik. Ini bisa jadi tempat latihan yang aman. Ketiga, dan ini kunci banget, asuh ulang diri sendiri. Bahkan yang keempat nih, hewan peliharaan bisa ngasih cinta tanpa syarat yang kita butuhin. Dan akhirnya, kita bisa memperjuangkan hubungan-hubungan sehat yang baru. Ingat ya, ini proses, bukan sulap. Yuk kita dalemin dikit tahap ketiga tadi, mengasuh ulang diri sendiri. Maksudnya apa sih? Ini tuh proses ngeganti suara hakim di kepala kita yang galak banget sama suara orang tua yang suportif. Jadi pas kamu bikin salah, alih-alih ngomong, dasar emang kamu tuh selalu gagal. Kamu belajar buat bilang, nggak apa-apa kok, semua orang juga bikin salah. Aku di sini buat kamu. Nah, itu dia perubahannya. Dan ini ngebawa kita ke tujuan akhirnya, yaitu merebut kembali diri kita yang sejati. Ini soal transisi dari boneka yang talinya ditarik-tarik sama masa lalu menjadi manusia utuh yang bisa bikin pilihan sadar hari ini. Kutipan dari Dr. Mate ini nangkep perasaan itu dengan pas banget.
Pernah ngerasa kayak boneka yang talinya ditarik? Kamu bereaksi dengan cara yang kamu sendiri bingung. Kenapa gue gini ya? Nah, tali-tali yang nggak kelihatan itulah gemah dari luka masa lalu. Kunci buat bebas itu dimulai dari kesadaran. Saat kamu bisa bilang ke diri sendiri, oh, ini dia pola lama itu datang lagi, kamu berhasil menciptakan sebuah jeda. Mungkin jedanya cuma sedetik, tapi di dalam jeda itulah kekuatan kamu ada. Kekuatan untuk milih respons yang beda. Disitulah kebebasan dimulai. Penting banget buat diingat ya, tujuan penyembuhan itu bukan buat jadi normal atau sempurna. Tujuannya itu buat pulang. Pulang ke diri kamu yang asli, sebelum dunia maksa kamu pakai berbagai topeng buat bertahan hidup. Ini tentang ngelepasin topeng-topeng itu, dan akhirnya bisa bernapas lega jadi diri sendiri. Dan akhirnya, ini membawa kita pada kekuatan terbesar yang kita punya, agensi. Gini deh, apa yang terjadi di masa lalu itu bukan salah kamu. Titik. Tapi proses penyembuhan ke depannya itu tanggung jawab kamu. Kita emang nggak bisa ngubah halaman-halaman awal cerita kita, tapi kita yang pegang pena buat nulis semua halaman berikutnya. Jadi kesimpulannya begini, masa lalu itu bisa jadi dalang yang ngendaliin kita tanpa kita sadar. Tapi dengan kesadaran, kita bisa ngelihat tali-talinya dan kita punya pilihan buat memotongnya. Pertanyaan terakhir buat kamu renungkan adalah, siapa atau apa yang akan kamu izinkan buat nulis sisa cerita hidup kamu?